Pemirsa, kasus prostitusi yang diusut Polres Metro Jakarta Selatan terus dikembangkan. Selain akan memeriksa anak buah mucikari RA, polisi juga berencana mengusut siapa saja pelanggannya. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berencana memanggil sejumlah anak buah mucikari RA terkait kasus praktik prostitusi artis. Bahkan polisi juga akan memeriksa pelanggan dari tersangka. Sejauh ini, polisi telah memeriksa satu orang artis berinisial AA. Meski AA telah mengakui perbuatannya, namun ia dibebaskan karena hanya berstatus sebagai saksi. Hasil pemeriksaan AA bahwa memang dia ikut di dalam atau dia terlibat, bukan terlibat manusia ya, dia memang dijual oleh RA. Tidak ditahan, AA kan kita minta keterangan sebagai saksi. Ada kemungkinan untuk ditahan? Begini. Kita akan menyidik kasus pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Ini dalam pasal mucikari, ya. Dan dalam pasal mucikari itu memang si wanita ini tidak akan ditahan. Dia posisinya memang sebagai saksi yang untuk menguatkan atau menjelaskan perbuatan mucikarinya. Sementara itu RA, sang mucikari menyatakan tak mengenal langsung para pelanggan atau klien yang menjadi teman kencan para artis. Ia juga membantah dirinya memiliki lebih dari 200 artis. Saya juga biasa kayak gitu, kayak klien itu juga ada link di bawah klien, bisa ada linknya lagi biasanya. Saya nggak pernah punya klien sendiri, misalnya ada orang yang minta ke saya kayak gitu. Caranya gimana? Saya ketemu, janji tempat, di mana dengan tempat yang diselesaikan oleh klien yang mau, karena klien yang mau di sini, ya saya telepon, datang teman saya, ya udah. Itu semua artis semua apa gimana? Enggak semua artis. Jadi kalau misalnya saya dengar pemberitaan kayak 200 artis, nggak ada itu. Itu nggak benar? Nggak ada. Yang benar apa? Klarifikasi dong. Ini yang kita butuh ini sebenarnya, klarifikasi dulu. Itu sebenarnya nggak sampai ratusan. Nggak sampai ratusan. Oke. Dan itu tidak semua artis? Tidak semua artis. Model? Ada beberapa model. Untuk profesi lainnya apa? Ada pramugari ini? Ada beberapa pramugari. Kasus praktik prostitusi artis terungkap setelah Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hingga kini pro kontra masih berlangsung atas sabda raja di Keraton Yogyakarta. Namun pemberian gelar pada Gusti Pembayun di Siti merupakan isyarat sebagai putra mahkota. Kontroversi penerus tahta Keraton Yogyakarta belum menemui titik terang. Meski begitu, saat pemberian gelar kepada Gusti Pembayun, prosesi duduknya GKR Mangkubumi di Watu Gilang merupakan tanda ialah pewaris tahta. Sebab dalam tradisi Keraton Yogyakarta selama ini, siapapun yang duduk di Watu Gilang merupakan putra mahkota. Sinyal bahwa ditetapkan sebagai itu. Sinyal sudah duduk kok di Watu Gilang. Ini kan Watu Gilang, ada batu agak tinggi itu, terus ada kursi itu tiap hari permanen ada di situ tiap hari, dan sudah puluhan tahun tidak ada yang duduk. Tiba-tiba ada yang duduk dalam upacara resmi kenegaraan istilahnya. Saat ini Gusti Pembayun mendapat gelar GKR Mangkubumi dari sang ayah. Selama puluhan tahun belum ada seorang pun yang duduk di kursi Watu Gilang. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Dan sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. 4 tower instalasi listrik saluran udara tegangan tinggi atau SUTET di Kecamatan Batalit, Jepara, Jawa Tengah roboh. Tower
setinggi 75 meter itu ambruk secara tiba-tiba tanpa penyebab pasti. Meski belum dialiri listrik, akibat robohnya tower sutet tersebut merusak perkebunan warga dan mengakibatkan listrik padam. Karena jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, sementara kabel jaringan yang terpasang dalam tower juga belum teraliri listrik. Meski begitu, tak sedikit tanaman warga rusak tertimpa tower tersebut. Belum diketahui penyebab pasti robohnya 4 menara sutet ini, namun ada dugaan robohnya 4 tower sutet dikarenakan konstruksi baja tower yang kurang baik. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menangkap seorang buron kasus korupsi pembangunan rumah tahanan Batam. Setelah ditangkap di Jawa Barat, tersangka yang merupakan direktur utama perusahaan pemenang tender dibawa ke Tanjung Pinang menggunakan pesawat. Dikawal ketat dan tangan di borgol, Raden Nurman Sabta Gumbira, DPO kasus korupsi pembangunan Rutan Batam, tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Tersangka yang ditetapkan sebagai DPO Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Januari lalu ditangkap di daerah Cimacan, Kabupaten Garut, Jawa Barat ketika sedang rapat proyek di daerah tersebut. Raden Nurman Sabta Gumbira adalah Direktur Utama PT Mitra Prabu Pasundan, perusahaan pemenang tender pembangunan Rutan Batam tahun anggaran 2013. Ia dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Kerugian negara yang timbul dari kasus ini adalah sebanyak 3 miliar 625 juta. 3 miliar 625 juta. Sedangkan yang berhasil diamankan oleh penyidik, yang berhasil disita dan diamankan oleh penyidik sebanyak 2 miliar 242 juta. Kasus korupsi tersebut juga melibatkan sejumlah tersangka lainnya, yaitu pejabat pembuat komitmen dari Kanwil Hukum dan HAM Kepulauan Riau, serta direktur perusahaan rekanan atau subkontraktor yang ikut dalam pembangunan proyek tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One, mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jakarta International Jewelry Fair berlangsung di Jakarta Convention Center. Ada yang berbeda dalam pameran kali ini, yaitu yang dipamerkan adalah batu akik. Pemirsa, ini adalah batu druzi, salah satu jenis batu akik yang dipamerkan dalam Jakarta International Jewelry Fair 2015 yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Yang menarik, batu ini cukup unik karena berbeda dengan batu akik pada umumnya. Kalau Anda lihat di bagian permukaan terlihat pecah dan di bagian dalam ini terlihat berkilau ketika tertimpa cahaya. Batu druzi ini berasal dari Pacitan, diolah sedemikian rupa, diikat dengan tembaga dan sudah melalui proses pewarnaan yang sintetik untuk menarik perhatian para pengunjung. Batu akik menjadi salah satu primadona dalam Jakarta International Jewelry Festival. Fenomena batu akik di Indonesia saat ini pun membuat peningkatan keikutsertaan pemilik batu akik dalam pameran ini. Ketua penyelenggara Iskandar Husin mengatakan fenomena demam batu akik dapat membawa keuntungan tersendiri. Yang menarik memang di tahun ini adalah keikutsertaan daripada peserta batu-batuan Nusantara itu sudah separuhnya dari seluruh jumlah peserta ya, dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Jadi terjadi peningkatan yang luar biasa, apalagi sejak dimulai tahun 2002 yang hanya pesertanya 20 peserta, sekarang sudah menjadi 61 begitu. Harga batu akik yang dipamerkan beragam, mulai dari Rp200.000 hingga Rp5 juta. Dari Jakarta, Khairunisa, Azarina Rutama, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah batu yang disebut batu hijau di kawasan Tomang, Jakarta Barat sedang menjadi incaran para pecinta batu akik. Menurut keterangan Ketua RT setempat, batu ini telah ada sejak tahun 1984 dan menjadi incaran pecinta batu akik setelah sang pemilik rumah pindah. Berikut laporan reporter TV One Danang Kusuma.
Saya akan menunjukkan lokasi di mana batu yang menurut pengakuan warga ini merupakan dapat dikatakan sebagai batu akik. Ini lokasi di mana ditemukannya batu akik yang berada di daerah Tomang. Lokasi ini merupakan terletak di Jalan Raya Mandala Raya, Tomang, Jakarta Barat, di mana pada hari ini pun warga masih banyak yang berdatangan ke lokasi ini untuk mencari bongkahan maupun potongan-potongan sisa dari batu yang ditemukan sejak beberapa bulan yang lalu. Semenjak pamor batu akik mulai naik di Indonesia, ini banyak warga yang berburu batu akik, termasuk salah satunya adalah di lokasi ini. Meskipun batu yang berada di lokasi ini sudah dipindahkan ke Kelurahan Tomang karena memang menurut pihak kelurahan mengganggu ketertiban seperti menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Mandala Raya ini. Saya akan coba mengajak Anda untuk mengajak Pak, ini mengajak dengan Pak siapa Pak? Dengan Bang Begur. Ya Pak Begur, saya lihat tadi Bapak memegang salah satu batu, ini berasal dari sini Pak, benar? Lokasi ini ya betul, lokasi di ini tempat yang sering diambil buruh sama kolektor. Kapan tepatnya Bapak menemukan batu ini atau mengambil batu ini, bisa ditunjukkan sambil ditunjukkan Pak? Batu ini saya ambil 4 bulan yang lalu. Terus saya bentuk modelnya jadinya begini. Model khas jadinya ini seperti giok. Orang sebut ini giok Tomang gitu. Giok Tomang namanya. Ya. Awalnya bagaimana sih Pak? Sehingga warga nih berdatangan ke lokasi ini untuk berburu batu ini, awal ditemukan batu ini seperti apa? Jadi ada bongkahan gitu, orang ya iseng-iseng kan, biasa dulu lagi kemarin batu baru masih dikit lah orang-orang yang tahu gitu kan, diketrik lama-lama yang jauh-jauh orang Tomang sendiri masih ya paling 1-2 tidak menghiraukan lah. Setelah 2014 akhir udah mulai itu orang berdatangan untuk ambil. Ya, pemirsa, ini salah satu bongkahan yang didapat oleh warga di sini. Ini bisa dikatakan bahwa dilihat dari bentuknya memang seperti batu giok. Ini berwarna hijau menurut pengakuan warga seperti itu. Dan ini kalau malam hari bila disorot dengan lampu kendaraan ini bisa menyala begitu menurut pengakuan warga di sini. Namun kondisi seperti ini tentunya dapat mengganggu ketertiban. Kita pun dari pihak kelurahan pun menghimbau agar warga untuk tidak merusak maupun untuk tetap menjaga ketertiban agar tidak terjadi kemacetan di Jalan Mandala Raya Tomang, Jakarta Barat ini. Ya pemirsa, tren batu akik di Indonesia dimanfaatkan oknum perajin nakal untuk membuat batu akik palsu jenis bacan. Dengan modal Rp30.000, pelaku bisa menyulap adonan berbahan kimia menjadi bacan palsu dengan harga jutaan rupiah. Batu akik yang menjadi primadona salah satunya batu bacan. Warna dan strukturnya yang khas membuat harga batu bacan melambung tinggi. Satu cincin batu bacan bisa dihargai dari ratusan hingga puluhan juta rupiah. Kesempatan itulah yang ternyata membuat sejumlah perajin nakal melakukan bisnis tak terpuji. Perajin nakal tersebut menjual batu bacan abal-abal alias palsu. Tim TV One mencoba menyambangi tempat pembuatan bacan palsu di daerah Jakarta Timur. Dengan berpura-pura sebagai pedagang besar, tim TV One mendatangi rumah kontrakan yang difungsikan layaknya industri rumah tangga. Di dalam rumah inilah sejumlah proses pembuatan batu bacan abal-abal terjadi. Mulai dari peleburan bahan baku batu jenis khusus hingga proses pemolesan menjadi sebuah cincin. Adonan yang sudah menyerupai lempengan batu dikeringkan selama 8 jam untuk mendapatkan kekerasan yang ideal. Setelah kering, batu pun siap dibentuk menjadi cincin. Dan beginilah hasilnya. Batu bacan palsu sangat mirip dengan batu bacan asli. Dengan modal Rp30.000, pelaku menjual satu cincin bacan abal-abal paling murah Rp3 juta. Dalam 1 minggu, pelaku mendapat keuntungan hingga Rp40 juta. Agar penipuannya berjalan lancar, pelaku menjual batu bacan palsu secara online dan menyasar pengguna batu pemula.
Bentuk batu bacaan palsu yang mirip dengan aslinya membuat sejumlah pecinta batu sempat tertipu. Tak hanya kolektor batu pemula, pedagang pun tak luput menjadi korban. Berbagai mobil dan sepeda motor antik hadir dalam sebuah pameran di Senayan, Jakarta. Simak kabarnya usai jeda berikut. Istri Muhammad Burhan, Dubes RI untuk Pakistan, membawa duka mendalam bagi keluarga di Yogyakarta. Almarhumah yang meninggal akibat kecelakaan helikopter Mi-17 di Pakistan dikenal sebagai sosok ramah dan perhatian kepada seluruh keluarga. Di rumah inilah di Jalan Sidomukti nomor 5 Ngasem, Yogyakarta, almarhumah lahir dan dibesarkan keluarganya. Lahir di Yogyakarta 27 November 1964 dari pasangan Sudiono dan Sri Hartati. Heri Listiawati merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Setamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Bahkan setelah menamatkan kuliah, ia kemudian menjadi dosen dan mengajar di alma maternya itu. Menikah dengan Muhammad Burhan, almarhum dianugerahi 2 putra, yakni Pitra Amarullah yang kini berusia 18 tahun dan anak kedua Yoga Sulistia Burhan berusia 16 tahun. Kabar meninggalnya almarhumah yang mengalami kecelakaan helikopter Mi-17 di Gilgit, Pakistan bagian utara diketahui keluarga dari media massa Jumat petang kemarin. Bersama rombongan 17 penumpang helikopter, ia merupakan salah satu dari 7 korban tewas saat helikopter yang membawanya tersebut jatuh. Sang suami Muhammad Burhan turut menjadi korban luka serius dan masih dirawat di rumah sakit Pakistan. Di mata keluarga, ia merupakan pribadi yang dekat dengan siapa saja dan suka memberi semangat. Waktu melahirkan itu ya, orang juga berdiri di sini. Itu juga kakak kandungnya suami saya gitu. Itu beliau suaranya baik banget, terus kalau termasuk bahagia gitu saya. Terus masuk ibu kedua bagi saya. Ya, ini hobinya olahraga. Dia suka tenis meja, jadi dibawa sampai sekarang sering mengikuti turnamen di Pakistan itu. Tenis meja, terus juga bawa tim dari Pakistan untuk pertandingan di Jogja. Rencananya almarhumah akan disemayamkan dahulu di rumah duka di Jalan Agus Salim nomor 57 Kauman, Yogyakarta. Kini keluarga terus menunggu kabar dari Pakistan terkait pemulangan jenazah almarhumah. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bantuan korban gempa Nepal terus berdatangan. Indonesia menjadi negara yang berperan penting dalam bantuan kemanusiaan di Nepal. 2 minggu lebih bencana gempa bumi 7,9 skala Richter meluluh lantakkan Nepal. Ribuan orang tewas dan luka-luka. Meski bencana telah memporak-porandakan negeri Nepal, warga Nepal berharap kembali bangkit untuk menata kehidupan dengan bantuan yang mengalir ke setiap posko pengungsian. Perbaikan fasilitas dan infrastruktur dikebut guna memulai perekonomian baru. The earthquake that took place on 25th of April is one of the biggest disaster in whole Nepal, especially in the central part of Nepal, and it has a really big effect on the tourism sectors, as tourism sector have almost around 10% of GDP of Nepal. And the true thing is it's a big panic for every trekkers who are in Nepal and the people who are watching news all around the world. Meski begitu, evakuasi korbannya masih terjepit di reruntuhan bangunan tetap dilakukan. Dari Kathmandu, Nepal, Willy Kurniawan, Supriyadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ajang pamer mobil antik diikuti para pecinta otomotif di Senayan, Jakarta Pusat. Berbagai merek turut meramaikan pameran ini. Berbagai mobil klasik keluaran tahun 60-an hingga 90-an hadir dalam gelaran Oto Bursa Tumplek-Plek 2015 di Parkir Timur Senayan.
Menurut salah seorang pemilik mobil antik, banyak alasan mengapa ia menyukai mobil keluaran tahun lama. Lah, ada nggak sih Pak keunggulan dari mobil antik dengan mobil yang modern sekarang ini? Kalau saya melihat dari gini, kalau mobil baru yang saat-saat ini, orang gampang bosen. Kalau mobil yang tahun-tahun tua seperti ini, semakin tua kok semakin kangen nih, Mbak. Sementara panitia berharap ajang ini bisa menambah pengetahuan bagi pengunjung. Mobil klasik itu juga banyak banget, kita juga untuk membuka para masyarakat Indonesia itu lebih memahami, lebih menyukai mobil retro, mobil klasik yang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini. Dan juga banyak-banyak pemainnya, kita juga mesti merangkul para komunitas retro, mobil klasik juga untuk meramaikan mobil untuk bursa ini. Selain mobil antik, pengunjung bisa melihat Vespa antik yang sudah dimodifikasi ala retro. Dari Jakarta, Nikmah Solihah, Johannes Billy, TV One mengabarkan.